Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 7 semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum memulai, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai, Ustazah akan memberikan pertanyaan untuk materi sebelumnya. Pertanyaan pertama, apa kepanjangan dari BPUPKI? Ada yang masih ingat? Oke. BPUPKI merupakan singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah berapa kali sidang resmi BPUPKI diadakan? Oke, sidang BPUPKI diadakan sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Selanjutnya, sidang kedua diadakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Baik, sekarang materi selanjutnya adalah sidang kedua BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sebelum kita masuk pada sidang kedua BPUPKI, perlu kita mengingat kembali sidang pertama BPUPKI, di mana pada sidang pertama belum mencapai sebuah kesepakatan, sehingga setelah berakhirnya sidang pertama terbentuklah anggota panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno dan wakilnya adalah Muhammad Hatta. Nah, di sini apa tugas panitia 9? Tugas panitia 9 yaitu membahas rancangan Undang-Undang Dasar Negara. Jadi ingat, anggota panitia 9 membahas rancangan atau menyusun rancangan Undang-Undang Dasar Negara dalam Piagam Jakarta. Sehingga pada Piagam Jakarta ini terbentuk pada tanggal 22 Juni 1945 sebelum sidang BPUPKI dilaksanakan. Nah, pada tanggal 14 Juli 1945 Soekarno menyampaikan hasil kerja panitia dalam Piagam Jakarta. Jadi pada sidang kedua BPUPKI, Piagam Jakarta ini atau rancangan Undang-Undang Dasar Negara dibawa ke sidang kedua BPUPKI. Kita lihat di sini. Pada Piagam Jakarta pada alinea pertama dan kedua ini merupakan pernyataan Indonesia merdeka. Kita baca, anak-anakku bisa membaca di sini alinea pertama dan kedua pernyataan Indonesia merdeka. Dan alinea ketiga merupakan pembukaan Undang-Undang Dasar. Siapa yang masih ingat pembukaan Undang-Undang Dasar? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Masih ingat ya? Itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan alinea keempat adalah batang tubuh Undang-Undang Dasar, di mana di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar ini terdapat Pancasila. Selanjutnya, penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini kita bisa melihat proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara
yang diawali dari BPUPKI. BPUPKI telah berhasil merumuskan dasar negara. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena telah berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian terbentuklah PPKI. Apa itu PPKI? PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, di mana anggotanya berjumlah 27 anggota yang diketuai oleh IR Soekarno dan wakilnya Muhammad Hatta. Apa tugasnya? Tugasnya adalah mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi, pada saat PPKI dibentuk, manakala Jepang dalam kondisi memburuk, Jepang mengalami kekalahan dan menyatakan kekalahannya pada Sekutu di tanggal 14 Agustus 1945. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1945, IR Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah itu, di esok harinya pada tanggal 18 Agustus, sidang PPKI dilaksanakan dan menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang NRI. Apa itu NRI? NRI adalah Negara Republik Indonesia. Dan di sini proses semua ini adalah proses di mana cikal bakal Pancasila sebagai dasar negara. Karena Pancasila termuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Baik, kita kembali pada sidang PPKI 18 Agustus 1945, di mana rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta mengalami perubahan pada sila pertama. Jadi di sini kita bisa melihat dalam Piagam Jakarta, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Apa latar belakang perubahan tersebut? Latar belakang perubahan pada sila pertama yaitu para tokoh dari Indonesia Timur keberatan karena tidak semua rakyat Indonesia beragama Islam. Dan di sini Muhammad Hatta menjadi penggagas perubahan isi Piagam Jakarta demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, subbab kedua, yaitu komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Perlu kita ketahui apa arti komitmen itu sendiri dan apa arti komitmen para perumus dasar negara. Jadi di sini anak-anakku semuanya kita lihat dan kita pahami terlebih dahulu apa arti komitmen. Jadi komitmen adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu kontrak. Jadi seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Sehingga komitmen para perumus dasar negara dapat diartikan sebagai suatu bentuk ikrar untuk merumuskan dasar negara dengan sebaik-baiknya. Dan di sini di samping definisi ini atau di samping definisi ini kita bisa melihat nilai-nilai komitmen pendiri bangsa yang terkandung di dalam Pancasila. Yang pertama adalah semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Yang kedua, rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Ketiga, pantang menyerah. Keempat, aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kelima, menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan, yang tadi sudah disampaikan ya. Lalu, yang keenam, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketujuh,
mengedepankan musyawarah. Dan yang kedelapan, menghargai pendapat orang lain. Dan terakhir yang kesembilan, tidak memaksakan pendapat. Nah sekarang, bagaimana komitmen bangsa untuk warga negara Indonesia saat ini? Ada yang tahu? Jadi, begini anak-anakku semuanya. Komitmen bangsa bagi warga negara tidak hanya berperang atau tidak hanya berperang melawan negara kolonialis dan imperialis. Ya, jadi di sini komitmen kebangsaan warga negara lebih kepada upaya memajukan kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Contohnya nih, pelajar. Jadi anak-anakku semuanya ini kan seorang pelajar. Jadi apa komitmen kebangsaannya? Jadi seorang pelajar belajar dengan tekun dan giat. Nah, itu adalah sebuah komitmen bagi seorang pelajar. Lalu selanjutnya, guru seperti ustadzah. Jadi apa komitmen guru? Komitmen guru adalah mendidik. Ya, mendidik muridnya di sekolah. Atau kalau kita saat ini melalui daring ya. Jadi, penting bagi kita berkomitmen dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah tugas anak-anakku semuanya. Jika kalian memahami setiap penjelasan yang ustadzah berikan di setiap slide-nya, insya Allah kalian akan mudah dalam mengerjakan tugas yang ustadzah berikan kali ini. Dan jangan lupa, pengumpulan paling lambat hari Senin tanggal 10 Agustus. Dan kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.